Halo semua, apa kabarnya? Ketemu lagi bareng saya Rizky Abadi, tetangga online kamu. Tetangga, kali ini saya mau ajakin kalian home tour ke rumah yang bergaya Jepang, tapi dipadu-padankan dengan nuansa hijau ala rumah-rumah tropis. Kayak apa rumahnya? Yuk kita kenalan sama arsiteknya. Halo, saya Deo. Saya dari Boso Studio. Selamat datang di proyek kami, Rumah Akira. Ya, tetangga, gimana barusan udah kenalan sama Mas Deo dan sekarang kita lagi mau bahas rumah di belakang saya nih, Rumah Akira. Oke, ceritanya gimana nih rumahnya, Mas? Oke, Mas Rizky. Jadi rumah ini terletak di lahan 15 kali 16 meter. Luas bangunan untuk total keseluruhan itu hampir 300. Hampir 300? Hampir 300. Ada berapa lantai, Mas? Ini ada 2,5 lantai. Dua lantai utama dan lantai paling atas itu etik. Atau kita sebenarnya setengah lantai lah. Setengah lantai ya. Oke, ini tadi saya udah bilang ke tetangga online kalau rumahnya Japandi bergaya Jepang, terus hijau-hijau khas rumah-rumah tropis. Nah, ada konsep tertentu nggak nih dari rumah ini? Oke, jadi kami punya jargon yaitu green is must. Jadi bahwa green itu adalah harus, bukan menjadi pilihan. Itu yang kami coba terapkan di rumah ini. Oke, ini kan rumahnya ada di hook nih, Mas ya. Nah. Jadi ini pohon besarnya ada 1, 2, 3 nih calon pohon besar. Nah, itu ada tujuan tertentu nggak nih? Oke, jadi ini fun fact-nya ya. Kita tidak menebang pohon sama sekali. Dan karena ini di hook, kita mencoba membuat konsep dua fasad yang berbeda. Jadi kalau kita lihat dari arah selatan, ya lebih linear, sedangkan ketika kita melihat dari arah timur, dia punya kesan segitiga yang menjadi ikonik untuk ikon rumah ini. Asik. Kalau dari sini kelihatan kayak apa, atap pelananya ya? Iya, dari betul. sini ya, dari samping. Nah, ini hijau-hijau keren banget. Berarti ini pohon-pohon existing kah? Pohon yang existing adalah 2 ini nih, yang gede. Yang besar-besar ini ya? Karena ini kan dari lahan kosong. Ada 2 pohon existing, nah sisanya itu penghijauan development selanjutnya lah. Oke, kayak ini nih, pohon apa nih, Calathea ya? Calathea lutea, betul. Ini pohon pisang-pisangan tetangga, ini buat apa, pengganti pagar mungkin ya? Betul, pagar organik karena ini lokasinya di cluster, jadi kan kita tidak boleh memasang pagar. Iya. Nah, kita ada ide untuk menanam pagar organik di sini, yaitu di tanaman Calathea lutea. Cocok banget, linear sama konsep green is emas itu ya? Iya, betul sekali. Oke, jadi ini private-nya dapat, hijaunya dapat tetangga, dan ya pohon selalu keren lah. Nah, kita sekarang udah ada di bagian depan nih. Kalau ini main entrance-nya ya? Iya, betul, ini main entrance. Oke, nah kalau di main entrance-nya nih apa aja nih yang ingin disampaikan, Mas? Oke, ini ada jendela bulat nih sebagai main entrance kita. Di balik jendela bulat kita bisa melihat ada sebuah lukisan. Nah, ini sebagai perwujudan dari pertama kali ketika kita masuk, kita disajikan dengan sesuatu yang menarik dari rumah ini gitu. Jadi kita ingin ada cerita-cerita lebih. Kalau untuk carportnya sendiri, kita juga ingin mencoba carport yang seringan mungkin. Ini bukan kayu ini. Apa itu, Mas? Ini kita menggunakan fiber semen. Gitu. Jadi basicnya sebenarnya semen, lalu kita coating seperti kayu. Oke, untuk lantai carport pakai apa nih? Ini menggunakan andesit ukuran 30 kali 30. Masih looknya natural ya. Cocok banget sama hijau, ada material batu-batuan, terus ada kayu, unsur alam semua. Oke, kita lihat lebih jauh, Mas. Baik, siap. Ya. Sini ikutin tetangga. Jadi ini carportnya bisa memuat 2 mobil ya, seperti kalian. Ini sebenarnya kalau ketika matahari di atas, shadow yang dihasilkan dari kisi-kisi ini itu sangat artistik sekali. Artistik sekali. Kenapa kita coba bikinlah ornamen seperti ini? Gitu. Cakep-cakep nih. Kalau dari depan, main entrance-nya hampir nggak kelihatan, tetangga. Ini yang jadi focal point-nya. Iya, betul sekali. Udah kayak rumah Jepang ya, lingkar begini. Yuk, sini-sini. Nggak Jepang doang sih sebenarnya, lebih tepatnya Asia Timur ya. Jepang, China, Korea, ini identik sih. Nah, untuk entrance-nya, dia nyamping, tetangga. Nih. Dalam konsep rumah-rumah Jepang kan kita selalu ada pengalaman ketika kita masuk ke entrance. Kita masuk, kita ke area basah dulu gitu ya, supaya ketika masuk ke dalam lebih clean gitu ya, kita bisa taruh sepatu dulu dan lain sebagainya. Lalu zona ini juga sebenarnya memisahkan zona utama, entrance utama, dan entrance service. Nah, di sebelah saya ini, di balik dinding ini adalah entrance service. Ini benar-benar ngumpet nih, tuh lihat.
Oke. Untuk pintu pakai material apa nih? Oke, ini pintu menggunakan kayu trembesi. Ini satu utuh tanpa sambungan, sama sekali dengan tebal 10 cm. 10 cm, wow, tebal ya. Tebal. Jadi pakai kayu solid yang dimotif ya? Iya betul, dimotif. Oke, saya udah makin penasaran nih lihat dalamnya nih. Boleh kita lihat? Silakan. Ayo ikutin tengah. Mari silakan Mas Rizky. Permisi Mas Deo. Wah, ini kayaknya tadi saya mau nanya, kayak rumah Jepang nggak lengkap nih kalau nggak ada area ini nih. Betul sekali. Ini kan area transisi ya, kita sebutnya foyer sebelum kita masuk ke area rumah. Makanya kenapa di sini kita menggunakan material sama-sama andesit, tapi ukurannya yang lebih kecil-kecil, supaya lebih kasar. Oke, cakep ya. Ini area foyer, tau kalau di rumah Jepang ala-ala Genkan gitu ya. Betul. Dan dia dapat pencahayaan dari depan juga nih. Next, kita mau bahas area selanjutnya nih. Nah, ini area apa nih Mas? Kalau yang ini? Ini adalah area living. Ya, kita memang bikin open living gitu supaya ruangan menjadi terlihat luas. Oke. Lalu di sini juga kita desain untuk beberapa etalase pajangan karena kebetulan owner juga menyukai beberapa karya seni, baik itu berupa patung dan lain sebagainya yang untuk bisa di show setiap hari. Seperti itu. Ini livingnya cakep banget nih tetangga. Jadi kalau tadi dari Genkan atau foyer itu naik sedikit, step lagi ini naik lagi sedikit ya. Betul sekali. Experiencing beda lagi nih. Ini kan living, dining, kitchen ya? Ya. Kira-kira luasan berapa tuh? Untuk livingnya sendiri ini ada di angka 4,5 meter kurang lebih, 4 meter. Lalu panjang ke belakang itu sekitar 8 meteran lah kurang lebih seperti itu. Oke. Dan ini saya lihat ke atas kayak ceilingnya dibuat sedemikian rupa. Gimana nih Mas? Iya, ini sebenarnya memang kita mengangkat salah satu pattern klasik di Jepang, yaitu dengan kotak-kotak kita langsung bisa melihat bahwa oh ini konsep Jepang. Tapi ini kita tidak menggunakan kayu asli, karena kan ini letaknya kan di ceiling. Takutnya kalau pakai kayu asli terlalu berat. Makanya di sini kita menggunakan namanya wood plastic composite. Jadi apa ya, pengganti kayu tapi dengan looks kayu seperti itu. Mantap. Nah ini walaupun indoor rasanya kayak di outdoor Mas ya? Iya betul. Gimana nih Mas? Karena memang kita mencoba membuat rumah ini sangat hemat energi gitu. Jadi tidak menggunakan AC atau pendingin buatan. Lalu kita hanya mengandalkan cross ventilation dari luar ke dalam. Makanya kenapa dari bukaannya sendiri pun kita atur sehari-hari. Kita mencoba menggunakan kayak semacam apa ya, kawat nyamuk gitu ya, supaya dia punya porosity tinggi untuk memasukkan udara dari luar ke dalam. Oke, jadinya adem nih tetangga nih. Nah, selain bukaan-bukaan yang besar-besar ini juga nih yang bikin sejuk nih tetangga. Ada Dreamy Air Pursuit PM10 Purifier yang bantu bikin udara di sini tetap segar. Yes, Dreamy yang udah biasa dikenal punya vacuum cleaner yang canggih-canggih, sekarang juga bawa air purifiernya ke Indonesia. Desainnya cakep, fungsional, dan teknologinya mantep nih. Dreamy PM10 Purifier ini punya 4 sistem filtrasi yang udah advance. Ada filter untuk debu besar, partikel mikro, bau dan gas berbahaya, sampai filter buat formaldehida. Cocok nih buat yang baru pindah rumah biar udaranya bebas dari segala bau dan kotoran. Dan untuk filternya bisa tahan hingga 2 tahun ya tetangga. Terus ada 7 sensor yang bisa deteksi kotoran secara real time nih. Dia bisa mendeteksi debu halus, polutan, bakteri, sampai virus. Dan yang paling membantu nih, di iklim tropis ada sensor kelembabannya juga. Untuk lihat kualitas udara kita tinggal lihat di layar ini. Jangkauan anginnya bisa kerasa sampai 10 meter dan menyebar ke area 100 meter persegi. Cocok nih buat rumahnya yang agak besar. Ini beda sama angin kipas ya. Anginnya tuh bersih, adem, dan halus. Fungsi utamanya emang nyaring udara, tapi Dreamy PM10 Purifier juga bisa berfungsi sebagai kipas dengan pakai mode kecepatan tinggi nih. Untuk nyalain, nggak perlu pencet tombol on atau off, karena akan otomatis nyala pas kita mendekat. Terus ada AI radar trackingnya nih, yang merupakan yang pertama di dunia. Secara otomatis, arah anginnya akan ngikutin posisi kita kalau lagi sendiri. Sedangkan kalau dia mendeteksi 2 orang atau lebih, akan otomatis swing ke kiri dan kanan. Buat yang hobi mindah-mindahin barang, Dreamy PM10 Purifier enteng banget. Ada roda tersembunyi di bawah, jadi gampang digeser-geser tanpa effort. Suaranya juga tenang, jadi kalau ditaruh di
di kamar pun bakal tetap nyaman. Semua fiturnya bisa kita kontrol lewat aplikasi. Kalau tetangga concern sama kualitas udara, cocok nih. Kita bisa cek laporan kualitas udara seminggu terakhir, aktifin fitur smart tracking dari sini, dan pilih mode nikmatin kualitas udara yang optimal. Dreamy Air Pursu PM10 Purifier bisa jadi partner yang bikin rumah makin nyaman, fungsional, canggih, dan desainnya cakep. Oke, yuk kita lanjut lagi. Nah, selain area living juga pastinya area dining di sebelahnya nih, Mas. Iya. Jadi ini kita memang buat open plan ya. Dari living, dining, dan kitchen. Kitchen. Gitu. Kalau kitchennya ini dapur bersih atau ada dapur kotornya lagi? Atau? Enggak, ini dapur bersih sekaligus kotor di sini. Satu ini? Ya. Dan ini kalau dilihat kitchennya benar-benar sangat clean, sangat minimalis. Kita bahkan nggak ngeliat ada dispenser, ada galon, dan lain sebagainya. Dan kalau material apa nih? Ini kita top table-nya menggunakan granit. Granit? Ya, benar-benar granit, satu piece dengan finishing leather. Jadi kalau di touch ini kayak kulit ya. Leather? Gitu ya, kayak kulit ya. Iya. Gitu. Jadi memang finishingnya namanya finishing leather seperti itu. Cakep, Mas. Jarang-jarang nih. Finishing leather ya tetangga. Ini kalau di touch rasanya beda sih. Kayak kulit bener. Nah, kalau ini juga sama ya? Sama. Preparation table-nya. Oh, oke. Cakep banget nih, minimalis khas rumah-rumah Jepang gitu. Betul. Nah, tadi kita udah bahas area outdoor-nya tuh, udah beberapa kali kita mention. Kayaknya nggak lengkap kalau kita nggak lihat dari luar. Yuk. Ini Mas Rizky yang tadi saya jelaskan. Jadi ini sehari-hari sistem bukanya itu menggunakan insect screen. Jadi kita tetap harus menjaga supaya serangga tidak ada yang masuk ya, dan lain sebagainya. Tapi udara selalu masuk sehari-hari. Namun kita ada layer lagi nih, gitu. Kita ada layer lagi untuk menutup ketika malam hari. Malam hari. Oke. Jadi memang double nih. Iya betul. Jadi multifungsi. Oke, ini teras samping. Ya. Jadi kita punya organik tirai ini. Oh iya. Tanpa disadari ini sebenarnya ada fungsinya gitu. Jadi apa tuh, Mas? Udara panas yang masuk yang berasal dari luar sebelum dia masuk ke area dalam, mereka melalui filter dari si tanaman-tanaman ini sehingga ketika masuk itu udah adem. Seperti itu. Oke, jadi ini double filternya. Iya, betul. Selain filter buat visual, dia juga filter buat cahaya. Iya, betul sekali. Di depan sini Calathea nih, lapis pertama, lapis keduanya masih itu, kemudian ada kaca film kayaknya tuh ya, pakai kaca film ya, jendela? Enggak, ini enggak pakai kaca film. Lumayan reflektif ya? Iya. Oke, untuk lantainya di sini pakai sama nih batu andesit? Betul, sama. Ini menggunakan batu andesit. Tapi memang monolitik untuk area luar biar space-nya lebih luas. Cakep luarnya tetangga. Jadi karena rumahnya di hook, dia punya area samping yang seperti ini. Jadi kalau kalian yang rumahnya di hook, tetangga jangan dihabisin karena area-area kayak gini nih penting banget ya Mas ya? Iya, ini sebenarnya kalau Mas Rizky lihat, kita di sini menggunakan elemen semacam kisi-kisi gitu. Iya. Tujuannya apa? Karena rumah ini sebenarnya menghadap ke timur. Oke. Ya, which is sebenarnya rumah ini sangat sehat ya, karena matahari langsung dari timur. Namun, karena area yang menghadap ke timur ini adalah kamar tidur semua, maka kita tetap limitasi cahaya yang masuk dengan si kisi-kisi ini. Jadi ini bukan hanya sekedar ornamen, tapi ada fungsi di balik itu. Oke, jadi semua kamar-kamarnya ada di sisi timur sini? Iya, betul sekali. Nggak bisa bangun siang dong ya? Oke, kita lihat dalamnya karena tadi di dalam saya lihat ada area yang belum saya spill tapi cakep banget. Yuk, sekarang kita udah di bagian dalam rumah lagi dan yang mau saya spill adalah ini nih, ada kolam renang di dalam rumah nih Mas. Iya betul. Gimana betul ceritanya sekali nih Mas? Jadi sebenarnya memang ini ada request pribadi dari owner ya. Dia menginginkan ada indoor pool gitu. Ini kami namakan sebagai Green Oasis. Jadi pada prinsipnya area inilah yang bisa menurunkan suhu sampai sekian derajat pada rumah ini. Nah ini cakep banget nih tetangga nih. Jadi ya seperti tadi udah disebut sama Mas Deo. Jadi kalau udara panas ke atas ya. Betul sekali. Makanya ini dikasih void seperti ini. Di sana ada roster tuh juga buat pergantian udaranya juga ya. Betul sekali. Luas kolam renang berapa nih? Luas kolam renang ini hampir 3 meter dikali sekitar 6 meter. 6 meter ya. Jadi nggak terlalu besar tetangga. Dan di sini supaya mungkin lebih natural juga dipakai decking apa nih? Ini kayu ulin, kayu untuk
tahan air ya. Dan untuk kolam renangnya sendiri ini kita menggunakan material batu hijau Sukabumi. Batu hijau. Local pride. Oke, local pride. Ini warna airnya jadi hijau karena batu atau Betul, karena batu. Aha. Karena batu. Ini kalau misalnya lagi malam gitu ya, lightingnya nyala itu benar-benar kayak batu bacan gitu tuh. Hijaunya wah luar biasa lah. Luar biasa. Eksotik sekali. Eksotis sekali. Oke, kita lanjut nih. Jadi ini areanya decking semua. Nah, kalau di sebelah sini area apa nih, Mas? Ini sebenarnya sama ya, area etalase untuk menyimpan beberapa pajangan dan sekaligus kita memanfaatkan area bawah tangga. Dan kita di sini punya pintu rahasia untuk gudang di bawah tangga gitu. Jadi kita bikin seseamless mungkin itu supaya berasa kamuflase untuk area di bawah tangga. Gitu. Kalau ke ujung itu kan ada wastafel, ada cermin. Berarti di sana area apa tuh? Area di balik pintu ini adalah area powder room sekaligus area shower untuk ketika kita habis berenang, kita bilas di sini dan lain sebagainya gitu. Oke, powder room sekaligus area bilas di sini. Jadi nggak perlu naik ke kamar gitu ya? Betul. Nah, kalau ini pintu kemana nih? Ini pintu ke servis. Yang tadi tuh kita dari luar gitu ya, itu tembus ke sini. Nah, kalau yang ini pintu apa nih? Ini nih. Ini pintu ke guest bedroom sebenarnya atau kamar tidur lantai 1. Namun saat ini difungsikan sebagai area fleksibel untuk berlatih piano, untuk les, untuk bersantai dan lain sebagainya. Ini ukurannya sekitar 2,5 meter, kalau nggak salah dikali 4 meter. Masih cakep banget ya? Ya. Dan ini tangganya juga keren nih, saya lihat. Ini pakai material granital ya? Iya, granite tiles. Tapi dibeda-bedain gitu ya? Iya, jadi ini memang sebenarnya sengaja kita bedain. Jadi bukan hanya sekedar unsur estetika, sekaligus untuk menuntun gitu ya orang-orang mungkin yang udah tua dan sebagainya supaya lebih mudah untuk naik turun tangga. Oke, cakep nih tetangga nih, lihat deh. Kayak tuts piano ya. Tuh. Dan sekalian dia dibedain juga ukurannya, jadi nggak sampai ujung nih. Iya. Jadi kayak ganjel-ganjelan gitu. Betul sekali. Kayak semacam inserted box yang kita coba insert di masing-masing tangga. Cakep-cakep. Boleh kita lihat lantai 2-nya? Boleh? Yuk. Yuk, ikutin. Sekarang kita di lantai 2 nih, Mas Dio. Ya, selamat datang di lantai 2, Mas Rizky. Ada apa aja di lantai 2? Oke, di lantai 2 ya ini yang pertama kali terlihat pasti void-nya ya. Tadi kita diskusikan si oasis itu, void ini. Dari sini malah lebih hijau ya? Iya, di sini memang hijau sekali gitu. Ini yang menjadi focal point. Jadi meskipun di lantai 2, tapi feel-nya tetap berasa kayak ada di taman. Kita mau lihat kamar satunya dulu nih. Boleh? Yuk. Yuk, sini tangga. Ini kamar anak. Tentunya. Permisi. Oh, lagi belajar. Rajin banget lagi belajar. Permisi ya, Mili. Wih, tapi ini kamar anak yang nggak terlalu anak-anak menurut saya. Kita buat senetral mungkin, sehingga nanti ke depan mungkin anak-anak inilah yang akan mencoba mengisi gitu. Ini di sini ada tempelan di sini gitu ya. Oh, nanti diisi buku di sini, diisi lain sebagainya. Tapi untuk secara konsep kita juga memang bikin senetral mungkin dan masih align dengan konsep besar yaitu Japandi. Sisanya biar itu kreativitas dari Mili sendiri. Ini tembus kemana nih? Ini ada sharing balcony. Oh, sini tangga. Wow. Iya, ini ada sharing balcony dengan kisi-kisi yang tadi kita bicarakan sebagai filter untuk cahaya yang masuk. Jadi ini sharing dengan kamar kedua ya? Betul, sharing dengan kamar kedua. Kalau luas kamar berapa nih, Mas? Ini untuk luas kamarnya sekitar 3 sekian meter kali 3 sekian meter gitu. Hampir 4 meter. Hampir 4 meter, betul. Oke, cukup luas nih tetangga. Dan dia dapat bukaan ke bagian samping rumah nih. Lagi-lagi area samping rumah tuh berperan banget buat di sini nih. Betul. Nah, untuk lantai pakai apa, Mas? Dari tadi saya lupa nanya nih. Ini menggunakan granite tiles ukuran 60 kali 120 dengan orientasi memanjang ke arah depan gitu ya, ke arah ini. Ada pertimbangan kenapa dibikin memanjang? Supaya terkesan lebih wide, di wide space gitu. Jadi ruangannya nggak terlalu bantet. Oke. Nah, kalau dinding nih diapain nih, Mas? Ini dinding acian expose, jadi memang natural gitu aja, nggak dicat. Jadi setelah kita aci, terus kita coating supaya tidak ada debu, ya udah kita biarkan natural apa adanya aja. Oke. Lanjut, tetangga. Oh iya, Mas Rizky, saya pengen ini lupa ngasih tahu. Kalau seluruh rumah ini
menggunakan penyiraman irigasi otomatis yang bisa dikontrol langsung dari dari HP. Gitu. Oke, cakep ya. Jadi udah bisa langsung dijadwalkan. Betul, langsung dijadwalkan. Bisa langsung, ya gitulah, bisa dikontrol. Semuanya di lantai 2? Semuanya, bahkan sampai di bawah, sampai di lantai 3. Semuanya hanya by one click, penyiraman otomatis. Wow. Ini kalau nggak salah lagi nyiramin nih, kalau nggak salah nih. Harusnya sih suaranya nih sedang suara proses pompa sih. penyiraman. Oke, ini kamar 2. Betul, ini kamar 2. Ini masih kosong ya tetangga. Masih mungkin nanti pengembangan berikutnya nggak tahu nih Mas Alvin mau dibikin apa nih. Karena ini kaca-kaca semua ya. Betul. Beda sama yang samping-sampingnya. Cakep. Oke, kita lihat ruangan selanjutnya. Baik. Kalau ini adalah Selamat datang di master bedroom. Wish, master bedroomnya cakep deh. Moodnya minimalis gitu ya. Betul. Gimana nih Mas? Tetap pertahankan dengan nuansa Japandi dengan platform yang sangat luas ini. Apa ceritanya Mas kalau itu Jepang? Tatami ya? Tatami. Ini juga ada ruang-ruang fleksibel yang bisa dipakai buat menyimpan barang. Ya, kita memanfaatkan space sekecil apapun kita manfaatkan. Oke, dan dia punya bukan yang besar-besar banget nih. Dari samping ada, depan ada. Oke. Ini di depan kayak ada sesuatu nih, Mas. Ya, ini di balkon. Oke, kita lihat balkonnya yuk. Kita rasain gimana feel-nya nongkrong di balkon depan kamar tidur utama. Oh, jadi ini bagian depan rumah. Iya, ini bagian depan rumah. Jadi kita manfaatkan posisi bukaan di hook ya, di sisi selatan, di sisi timur, itu untuk master bedroom karena memang ruang utama di sini. Oke. Seperti itu. Dan enaknya ini ya, kalau misalnya banyak tanaman nih, fresh ya. Iya, betul. Tiap hari. Bahkan bayangkan misalnya depan itu adalah rumah bangunan gitu, ini masih tetap hijau loh, karena di areanya sendiri udah sehijau ini. Betul sekali. Cakep Mas. Memanjang lagi. Dari ujung sana sampai nyampe situ ya? Iya betul, memanjang si balkonnya sampai sisi sini. Untuk di kamar tidur utama, ya kita buat integrated juga dengan WIC. Jadi WIC juga tidak terseparasi dengan partisi apapun. Walk-in closet. Ya, walk-in closet. Meja rias. Ada meja rias yang langsung punya view ke arah void, ke arah taman. Ini kamar mandinya berarti? Betul, ini kamar mandi. Sama, bahkan di kamar mandi pun kita juga taruh penghijauan. Gitu. Penghijauan dan cahaya matahari. Makanya sebenarnya dalam rumah ini kita bisa menjamin bahwa semua ruangan di sini itu 100% natural air ventilation dan natural lighting. Itu kenapa yang membuat kita menerapkan totalitas banget nih untuk konsep green pada rumah ini. Pun di kamar mandi pun kita juga punya penghijauan, kita punya skylight dari atas, kita masih punya bukaan juga keluar gitu. Iya. Ini rasanya kayak semi outdoor nih area ini. Semi outdoor betul. Karena bukaannya banyak banget, dari depan ada besar, dari sini ada skylight kan? Betul, skylight. Oke, ini cakep sih kamar tidur utamanya. Nah tadi saya lihat di sana tuh ada kayak meja panjang, terus ada kursi. Nah, itu buat apa tuh? Ya, itu memang request pribadi dari owner gitu ya, yang kebetulan beliau cukup sering untuk bekerja dari rumah. Jadi itu sebagai experience beliau aja untuk mencari inspirasi. Oke, sambil kita lihat aja ya, Mas. Tuh. Ini udah kayak di kafe-kafe gitu ya. Iya. Ya, nggak perlu ke kafe lagi nih. Mejanya proper banget, lumayan besar ini ya, 40 atau 50 cm. Iya, 40 sentian betul. 40 iya ya. Cakep nih, proper view-nya hijau, bisa dengar suara gemericik air. Iya. Nah, di sebelahnya apa nih, Mas? Oke, di balik partisi ini adalah ruang servis, ruang jemur, ruang cuci, semua ada di balik sini. Gitu. Dan di area pintu ini adalah kamar mandi anak. Kamar mandi anak. Sharing bathroom. Sharing bathroom. Nah, sini lihat nih. Biar nggak penasaran. Tuh. Iya, ini lagi nyiramin, Mas. Iya. Suaranya tuh. Oke, jadi kamar mandi sharing atau kamar mandi anaknya pun nuansanya mirip kamar mandi di kamar utama ya? Betul sekali, tetap ada skylight, tetap ada natural ventilation. Jadi semua ruangan itu sehat, itu kunci kita. Nah kalau ini mau kita lihat ini? Boleh. Agak berantakan. Lagi ada jemuran, jangan. Oke, cakep Mas. Sekarang
Katanya kan ini rumah 2,5 apa 3 lantai? 2,5 lantai. 2,5 lantai. 2,5 lantai. Gimana kalau kita lihat lantai selanjutnya? Boleh? Yuk. Yuk, ikutin. Ya, selamat datang di area 2,5. Area etik kita bilangnya. Oke, di sini full skylight nih. Betul sekali. Jadi memang idenya adalah meskipun ini di ruangan indoor, cuma kita tetap ingin feel-nya itu seperti di outdoor. Oke. Gitu. Makanya kenapa di sini full skylight supaya cahaya juga bisa dengan bebas untuk masuk ke bawah. Jadi area di bawahnya itu tetap terang dan tanaman-tanaman ini juga tetap terjaga untuk hidup. Oke. Nah, di sini ada pintu pertama. Pintu apakah ini? Ini sebenarnya pintu ke ruang outdoor AC. Oh. Makanya tadi kalau Mas Rizky lihat semua AC itu outdoornya nggak kelihatan sama sekali. Betul. Itu memang kita plan dari awal supaya bisa kita kelompokkan dan mempermudah ketika nanti ke depan ada maintenance AC dan lain sebagainya, itu lebih mudah buat tim maintenance pada kedepannya. Seperti itu. Coba Mas lihat Mas. Oh, jadi tukang AC langsung ke sini aja nih kalau mau servis. Iya. Tuh, tetangga. Wih, proper banget ya. Iya. Wah, ini effortless tukang AC, nggak perlu pakai tangga ini tuh. Langsung ketemu semua outdoornya. Iya, dan space juga menjadi rapi kan. Space-nya rapi. Cakep-cakep Mas. Kalau ini pintunya pakai pintu metal ya? Iya, pintu metal. Nah, ini ada 2 pintu. Hai. Nanti kita lihat dari sana aja ya. Nah, kalau ini pintu menuju? Ini pintu menuju ke roof garden. Oke, kita lihat sini dulu ya. Boleh, yuk. Sini, tangga. Nah, ini dia nih. Ini di sini kita lihat ada insect screen gitu ya, yang berfungsi untuk sirkulasi udara tadi dari bawah ke atas, dan ini tempat membuang udara-udara panas. Oke, jadi ketika udara panas di atas, doronglah dia. Betul sekali, dia kedorong dan kebuang posisi. Oke. Sirkulasi ada di sini tetangga. Betul. Ini insect screen memang supaya dia nyamuk, serangga nggak ada yang masuk ke bawah. Sampai atas mah, insect screen-nya. Cakep nih tetangga nih. Ya. Oh, di depan sini tadi saya udah lihat pakai drone, ini cakep deh. Nah, ini area apa nih Mas? Ini area roof garden, garden. Ya, area untuk rekreasi, cakep ini. untuk acara-acara kumpul-kumpul, barbekyuan, tahun baru gitu. Dan kayaknya ini rumah menghadap selatan ya? Iya, betul. Keren Mas. Ini masih sama nuansanya, dia pakai material batu alam, batu andesit, dan di sini bisa kelihatan atapnya nih, mumpung kelihatan. Pakai atap apa Mas? Ini kita menggunakan atap bitumen, yang menggunakan base-nya aspal. Oke. Ya, atap ini memang lebih tahan lama, secara estetik juga bagus karena kita expose. Yang kedua, memang ini lebih ringan, jadi lebih aman untuk struktur bangunan dan sebagainya. Oke, untuk bawahnya pakai GRC atau papan multiplex? GRC. Karena kan kita negara tropis. Kalau menggunakan papan multiplex, takutnya dia habis tuh kena air dan sebagainya. Curah hujan tinggi. Betul sekali. Tadi saya nggak ngeliat ada ini. Oh iya. Ini sebenarnya small detail gitu ya. Kenapa kok kita bikin ada gapnya gitu, terutama di area-area sana. Kenapa? Jadi ketika ini ada air hujan yang masuk, dia nggak langsung kehajar ke bawah. Tapi kita bikin ada semacam tabokan. Jadi ketika air hujan masuk, dia nabok ke sini dulu, lalu air hujan netesnya di area sini. Oke. Gitu. Karena ini debit air yang keluar dari atap yang sebesar ini sangat besar. Makanya kalau kita tidak bikin semacam tanggulan ini, takutnya mengganggu tetangga atau mengganggu jalan dan sebagainya. Kenapa opsinya tidak talang air? Estetika. Iya. Estetika. Iya, nggak apa-apa ya tetangga, itu pilihan ya tetangga. Tapi yang penting adalah air hujannya jatuhnya masih di pekarangan kita Betul sendiri. sekali. Nah, ini nih ruangan selanjutnya. Ruangan apakah ini? Ini sebenarnya yang tadi saya bilang adalah attic space gitu. Jadi kita memanfaatkan ruang di bawah atap ya untuk kita jadikan ruangan yang fleksibel. Luas berapa? Ingat nggak? 4x5 kalau nggak salah. 4x5. Sekitaran itu. Pintunya aksesnya dari depan ada, dari samping ada. Betul sekali. Jadi fleksibel banget ini sesuai nama ruangannya ya, multifunction. Betul sekali. Dan ada balkon juga ke arah luar, ke arah yang tadi. Masih ada balkon juga tetangga. Cakep-cakep nih. Nah, sekarang saya masih mau nanya-nanya sama Mas Deo. Kita lanjut ngobrol di bawah yuk. Boleh. Yuk, ikutin terus tetangga.
Ya, tetangga, masih di rumah Akira dan kali ini kita kedatangan tamu. Wah, bukan tamu, yang punya rumah ini. Selamat datang Mbak Angel, welcome. Halo, selamat datang juga. Nah, kita mau nanya nih sama Mbak Angel dan Mas Deo nih. Pertama ke Mbak Angel dulu deh. Oke. Dulu awal-awal mau ngedesain rumah, mau bikin rumah gitu ya. Pengennya kayak apa sih? Kalau dulu kan sebenarnya kan memang beli tanah di BSD, abis itu konsepnya mau apa ya? Kita pikir kan ingin misalnya kita sampai menua di sini yang enak, nyaman. Terus kemudian juga kebetulan kita berdua dulunya tuh otaku nih, jadi kepengen Jepang-Jepangan. Tapi kan kita kan tinggal di negara tropis ya, jadi mengawinkan Jepang dan tropis. Abis itu jadi terus kita searching nih, oh nah ada namanya Japandi, jadi kayak lebih modern, lebih minimalis, kayak gitu, kayak Skandinavian tapi Jepang gimana ya, tapi pengen digabung sama tropis jadi gado-gado gitu kan ya. Terus ada lagi request di desain briefnya waktu itu dari kita berdua, kita kepengen nggak mau ASEAN. Iya, jadi pengennya tuh gimana ya Mas, kita pengen rumahnya adem nih, nggak mau ASEAN semua, pengen kos ventilasi kayak gitu waktu itu. Kita juga suka desain-desain Woso yang mengedepankan kayak green, tropical gitu. Lalu juga salah satu yang special request juga dari saya tepatnya ya, kepengen dapur sama ruang makan dan ruang living room pengen nyatu gitu. Karena waktu di rumah lama, pain point-nya adalah ketika saya menyiapkan makanan dan beberes, anaknya nggak tahu kemana. Nggak tahu lagi kemana, lagi ngapain, tiba-tiba hening, taunya makan buku pas masih kecil kan. Kalau di sini kan, oke, lagi cuci piring, oke, dia lagi nonton apa, jelek, ganti. Gitu. Ya, bisa sambil ngawasin begitu kan. Iya, jadinya beginilah. Dan juga makanya di island itu ada sink, karena ketika selesai makan, habis itu cuci piring, itu kan kayak masa-masa paling alone ya rasanya ya. Aku masih mengerjakan ini sendiri, yang lain sudah selesai gitu kan. Kalau saya masih cuci piring di sini, ya udah sudah, kita bisa bergabung lah kayak gitu ibaratnya. Tidak merasa sendirian gitu ya? Tidak merasa sendirian. Kayak gitu. Jadi gimana? Abis makan buku jadi pinter dong? Itu tegang ya. Nah, gimana nih kalau Mas Deo nih? Banyak maunya nggak Mas? Sebenarnya sih ini salah satu project yang paling saya atau paling kami sukain itu. Kami memberikan extra effort yang sangat besar untuk project ini dan memberikan visi yang sangat matang nih di project ini sebenarnya gitu. Karena pada awal sebenarnya kami menganggap bahwa Bu Angel dan Pak Alvin ini bukan hanya sekedar klien biasa, tapi kita berpartner. Jadi kita saling bertukar pikiran. Karena kan ini kan sebenarnya juga ibarat setiap project yang kita dapatkan itu kan kayak kali pertama kita dapat challenge itu gitu loh. Jadi kita sama-sama belajar dari awal. Justru malah kita lebih belajar ke klien gitu ya. Bagaimana sih Japandi itu seperti apa gitu. Ada request khusus nggak? Gini gitu. Jadi memang seru sebenarnya gitu. Memang seru sih perjalanan selama ini kita menggoreng memasak ini sangat menyenangkan sekali. Oke, berapa lama waktu itu memasak ini di rumah? Untuk proses desainnya sih saya lupa ya berapa bulan gitu ya. Kayaknya sekitar 4 sampai 6 bulan. Sekitar 4 sampai 6 bulan ya. Iya kayaknya. Abis itu kan banyak refining ya, ada beberapa refining. Cuma memang pas proses pembangunannya agak dilama-lamain karena kita mematchingkan timeline dengan dia masuk SD gitu. Jadi sebenarnya bisa lebih cepat, tapi kayak kita kan melihat kalau kita pindah lebih awal, dia masih sekolahnya di area yang berbeda, nanti malah memakan waktu buat transporting. Nah kalau ketika dia pindah ke SD kan sudah lebih pas timelinenya, jadi kita mencocokkan. Tapi sebenarnya bangunnya sih mungkin bisa lebih oke waktunya gitu. Jadi mantap, dibawa santai waktu itu bangunnya gitu. Mantap loh, jarang-jarang klien minta dilama-lamain. Tapi justru itu memberikan kita waktu lebih untuk kembali mereview. Contohnya kayak, nah ini benar gak sih materialnya gitu. Mungkin kalau buru-buru, udah kita langsung pasang aja material ini. Tapi karena kita masih punya waktu, ya kita coba bikin mock up-nya dulu yuk gitu. Memang pada awalnya kita pembangunan ini sekitar 1 tahunan gitu. Cuma memang karena kita ingin menggodok lebih gitu ya. Jadi sepertinya kalau nggak salah sekitar 1,5 tahunan ya pada akhirnya. 2 tahun lebih ya. Iya, 2 tahun.
Ya, ditambah interior sih hampir 2 tahun. Hampir 2 tahun. Iya. Nah, kalau Mbak Angel sendiri nempatinnya udah berapa lama? Tahun ini sejak April, berarti April, Mei, Juni, Juli, 4 bulan. 4 bulan. 4 bulan, Nah, ya. experiencing 4 bulan, bisa diceritain nih gimana? Wah, sekarang jadi susah kalau nyari hotel. Wah, standarnya tinggi ya. Nggak Enak mau, liburan di rumah sendiri kayak lebih enak kayaknya. nggak mau yang nggak lebih bagus dari ini ya. Tapi jadi girit ya. Bener-bener. Terus gimana? Iya, terus yang saya suka adalah ya itulah berhasil membuat adem tanpa AC. Oke. Jadi waktu itu berapa kali ya malam-malam tuh kayak dingin banget nih malam-malam begitu. Iya, saya nggak ngeliat ada AC di sini ya. Nggak ada di sini, nggak ada AC. AC cuman ada di kamar, dan itu juga cuman kalau yang ya lagi panas banget dan lagi malam mau tidur baru dinyalain. Jarang banget. Sama satu di attic room karena biasanya kan udara panas kan ke atas ya. Iya. Ya kalau itu mau nggak mau pakai AC. Tapi kalau di sini nggak ada sama sekali. Iya. Nggak ada. Di kamar-kamar aja ya, bener. Di kamar-kamar itu pun juga nyalainnya juga nggak Pas mau selalu. tidur aja ya. Nah, kalau Mas Deo, pertanyaan terakhir nih. Ada tantangannya sendiri nggak sih ketika bangun rumah ini? Oke. Tantangan tentunya ada ya, gitu. Karena memang pada awal Bu Angel dan Pak Alvin memberikan brief gitu. Kita melihat wah lumayan banyak nih briefnya gitu. Mau ada poolnya gitu ya, mau ada kesanca pandinya, mau ada beberapa ruangan, mau ada akses servis yang terpisah dan lain sebagainya. Sedangkan pada waktu itu luas lahannya memang 15 kali 16, tapi karena ini dipotong di 2 sisi untuk GSB, jadi dagingnya itu sebenarnya hanya tinggal sedikit gitu. Gimana caranya semua ruangan sebanyak ini kita taruh efisiensi tinggi, tapi juga cahaya matahari semuanya masuk tanpa AC. Wah, itu kan sangat tantangan sekali buat seorang arsitek. Itu achievement ya. Betul sekali. Kalau Mbak Angel, spot atau area mana yang paling diminati atau paling favoritnya Mbak Angel? Dapur tentu saja. Udah disebut 3 kali loh dapur ini. Iya, jelas. Karena saya suka banget ini loh, sambil cuci piring sambil ngawasin anak itu kayak top banget gitu loh. Dan kalau mungkin main di rumah teman-teman, ada yang juga memisahkan dapur bersih dan dapur kotor. Nah, kalau saya nggak mau misahin itu, dapur satu. Jadi kayak semuanya ada di sini, masak di sini. Anak saya lihat harus masak di sini kayak gitu ibaratnya. Dan kalau dapur harus bersih, nggak ada yang dapur kotor, dapur bersih, semua harus bersih gitu. Iya, jadi saya juga bisa mengkontrol kebersihannya juga kayak begitu. Ya aku suka dapur ini menyatu dengan ini. Jadi kayak sambil masak, sambil aktivitas sama keluarga, sambil ngobrol, diskusi kayak gitu. Ini kayak the best spot sih. Ini dan ini gitu. Baru dengar ya saya makan. Tapi poin yang Makanya bagus bisa ya. behind gitu mas gitu. Poin bagus ya, bikin dapur kotor karena kalau dapurnya kotor harus dibersihin. Iya, nggak ada gitu. ruang untuk ngumpet-ngumpetin ya. Betul. Iya makanya. Oke deh, cakep banget nih rumahnya nih. Kita udah keliling semua ruangan-ruangan di sini dan udah ditemenin juga tadi sama Mas Deo. Makasih banyak Mas Deo. Mbak Angel juga makasih banyak. Udah bolehin kita home tour. Dan kalau ada tetangga online yang mau nanya, bisa tanya kemana nih Mas Deo dulu nih? Boleh ke Instagram kami, boso.studio. Itu aja kita akan bisa lihat portfolio kami di situ. Kalau tertarik bisa langsung DM. Nah, kalau ada yang mau nanya ke Mbak Angel, boleh nggak? Bisa ke Instagram di rumah.akira di Instagram ya. Nanti bisa DM. Iya. Oke. Sekalian ditanya-tanya aja tetangga, diserbu aja IG-nya karena udah lama nggak aktif. Soalnya saya megang sambil jaga anak begitu loh. Iya. Iya nih. Oke tetangga, kalau bingung linknya udah saya taruh di deskripsi. Segitu dulu, Rizky Abadi pamit undur diri, semoga menginspirasi. Ciao. Ya di sini dingin banget kalau malam gitu, berasa kayak di Garut katanya.